Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma, kembali kami hadir dalam program inovasi Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bisma Podcast, bincang santai materi agama. Dan sudah barang tentu Bisma Podcast selalu hadir untuk memberikan informasi terkait agama dan keagamaan dan juga inovasi-inovasi terkini di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Dan di hari yang baik, di hari yang sangat cerah ini, kita berada di lokasi yang sangat indah, yaitu Taman Pahlawan Singasana Tabanan. Dan tema yang diangkat oleh Bisma Podcast hari ini yaitu Asta Protas, di mana informasi yang mungkin lebih sedikit saya uraikan. Asta Protas ialah program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang langsung diinisiasi oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan apa yang ada di balik Asta Protas ini, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa hadir di hari ini. Baik, kita perkenalkan langsung. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Apa kabar, Pak? Ya, songkar. Baik, sahabat Bisma, beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bapak Komang Giriaso, yang selalu hadir memberikan informasi serta edukasi melalui informasi-informasi terkini, inovasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Bapak, ibarat kata, Pak, kalau di adat istiadat, Pak, kalau seorang kepala suku, Pak, sudah turun gunung, akan ada sesuatu yang krusial yang akan disampaikan dan diinformasikan kepada masyarakat luas. Baik, Pak, ini terkait tematik hari ini, Asta Protas. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak, secara detail apa sih Asta Protas nih, Pak? Apakah ini mengandung akronim atau ada arti lain di Asta Protas? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam Rahayu, Widi Dong Dongkien. Sahabat Wisma dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Komang Giriase, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yang tentu ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, Pak Gong, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa kita di Kementerian Agama sudah barang tentu dalam keseharian melakukan tusi, yaitu di bidang urusan agama dan di bidang pendidikan dan kependidikan. Dan di samping itu pula, atas arahan dari beliau, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali kita yang baru nih, Gong, mohon diketahui dan saya sampaikan kepada sahabat Bisma dimanapun berada, bahwa Bapak Kakandur kita adalah Bapak Dr. I Gusti Made Sunarte, yang beberapa bulan yang lalu sudah dilantik, dan beliau memberikan penegasan bahwa di samping kita melakukan tusi kita, dan kita juga melakukan program kerja nasional dari Bapak Menteri Agama. Dan tentu pada hari ini kita di Tabanan sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama terkait dengan inovasi yang berkaitan dengan tusi Kementerian Agama di tahun 2024, 2025 sudah kita rancang dan sudah kita launching. Dan barangkali Pak Gong masih ingat pertemuan kita pada saat kita launching dengan teman-teman, bahwa untuk melaksanakan tusi Kementerian Agama, yaitu di bidang urusan agama dan di bidang pendidikan dan kependidikan, kita memiliki inovasi standar. Inovasi standar. Ya, sistem informasi layanan terpadu Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Yang di dalamnya tentu ada beberapa inovasi untuk memudahkan masyarakat secara online menerima layanan. Akan tetapi di samping itu pula, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, bahwa turun dari program kerja Bapak Presiden, bahwa ada disebut dengan Asta Protas. Asta Protas itu ya, Asta sudah barang tentu artinya 8. Asta 8, Protas itu singkatan dari Program Prioritas Nasional Bapak Menteri Agama. Program Prioritas Nasional. Ya, sudah barang tentu kita, Pak Agung juga dengan teman-teman sudah hampir dalam pertemuan kita sudah sosialisasikan apa isi dari 8 program prioritas nasional Bapak Menteri Agama. Yang salah satunya kalau kita sebut, yang pertama terkait dengan peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Yang kedua, ada penguatan ekoteologi. Yang ketiga, ada layanan keagamaan yang berdampak.
dampak. Nah, ini dampaknya harus kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Yeah. Yang kelima ada pemberdayaan pesantren. Yang keenam ada pemberdayaan ekonomi umat. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah pemberdayaan tempat ibadah. Yang kedelapan digitalisasi tata kelola. Nah, jadi 8 asas prioritas itu secara umum menjadi tugas kita bersama. Iya, Pak. Dan kembali kepada penekanan kita lewat beberapa arahan dari Bapak Kakanwil kita, Iya. bagaimana di masing-masing satuan kerja, khususnya di 9 kabupaten kota itu harus sudah menjabarkan 8 asas prioritas yang disampaikan beberapa kali oleh Pak Kanwil. Yang disandaranya bahwa kita di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, selain yang saya sebut tadi, di inovasi standar itu sudah menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan yang sifatnya online. Nah, di samping itu, untuk menerjemahkan 8 asas prioritas itu menurut pandangan kita bersama, khususnya kita di Tabanan, harus dijawab melalui inovasi. Nah, sebelum dijawab melalui inovasi, Pak Pak, berarti sahabat Bisma, Asta Protas itu adalah 8 iya. program prioritas nasional dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dan mungkin Pak, sahabat Bisma ingin mengetahui secara mendalam, Bapak lebih elaborasikan lagi, Pak. Dari Asta Protas itu mungkin Bapak memiliki inovasi-inovasi yang terkait oleh Asta Protas sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa sebutkan itu, Pak. Baik, terima kasih. Seperti yang Tiang katakan tadi itu, bahwa Kementerian Agama Kabupaten Tabanan juga memiliki inovasi yang peruntukannya untuk menyelesaikan atau mengejawantahkan program-program di luar TUSI tapi beririsan dengan TUSI Kementerian Agama. Yaitu salah satunya, mohon maaf, ada 3 inovasi. 3 inovasi, Pak. 3 inovasi. Yang pertama itu sudah barang tentu yang Bisma tadi. Bisma Podcast. Ya, bagaimana Kementerian Agama bekerja agar diketahui oleh masyarakat sudah barang tentu itu harus melalui siar atau dengan menggunakan media. Media visual. Ya, media visual. Yang selanjutnya, kita juga memiliki inovasi bertani. Nah, bertani itu sudah kita bentuk, kita cikal bakalnya di tahun 2024. 2025 kita sosialisasikan dan kita terapkan. Jadi yang pertama, bertani itu merupakan akronim dari bersama meningkatkan ekonomi umat. Bersama meningkatkan ekonomi umat. Bertani. Yang kedua, kita gunakan juga kata bertani bagaimana memberdayakan ekonomi umat dari sisi pertanian. Nah, dari sisi bertani itulah, Pak Agung, ada beberapa kaitan dengan asas prioritas yang sudah bisa realisasikan. Yang kedua, kita memiliki inovasi meresik. Nah, ini meresik ini juga sahabat Bisma dimanapun berada, perlu saya katakan bahwa meresik ini berasal dari kata-kata resik. Nah, resik ini sudah barang tentu, di mana kita mengenal kata resik, itu ada bersih-bersih. Nah, pembersihan. Iya, membersihkan. Jadi akhirnya meresik itu kita jadikan sebuah akronim, yaitu merawat alam menuju kebahagiaan. Merawat alam menuju kebahagiaan. Nah, jadi ketiga inovasi itu salah satu tadi yang sebut bertani sama meresik itu setelah kita terjemahkan mampu menjawab beberapa 8 program prioritas nasional Pak Menteri Agama. Baik. Apa sih kaitan dari bertani terus meresik dengan 8 program prioritas nasional Bapak Menteri Agama RI. Baik sahabat Bisma, begitulah ulasan ataupun informasi dari seorang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, bahwasannya ada beberapa inovasi-inovasi yang sangat beririsan dan mampu diaktualisasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Sebelum Bapak Menteri Agama menginisiasi program ini, Pak, ternyata Bapak Komanggiri sebagai kepala kantor sudah memiliki inovasi-inovasi yang memang betul-betul secara implementasi sudah dijalankan oleh semua ASN dan tentunya penyuluh-penyuluh di Kemenak Tabanan, Pak. Nah, niki Pak, tentang program Bapak yang tadi mengatakan bahwa berpemberdayaan umat. Nah, kita jeda sedikit, Pak, untuk niki karena secara konsisten Bisma Podcast melakukan endorsement terhadap sebuah produk, Pak. Niki UMKM lokal. Pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat itu Arabica Luwak Coffee Drip. Dan sahabat Bisma yang suka dengan rasa-rasa kopi yang autentik, sahabat Bisma bisa langsung kontak person di bawah ini dan
niki asli Bali, kopi asli Bali. Kopi asli Bali. Mohon dibantu dan dukungannya Setungkar untuk Pak meningkatkan UMKM kita. UMKM kita. Nggih Pak. Nggih, tadi Bapak kita berlanjut Pak secara aktualisasi, secara implementasi bahwasannya ada 4 inovasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yaitu meresik, bertani, Bisma Podcast, dan aplikasi standar sebagai media aktualisasi dari Asta Propdas itu. Silakan Bapak mungkin lebih perdalam lagi informasinya Pak. Baik, terima kasih sahabat Bisma dimanapun berada terkait dengan salah satu inovasi kita, yaitu saya ambil dari meresik dulu. Meresik, iya Pak. Jadi kenapa kita mengawali di Kementerian Agama Kota Tabanan membuat sebuah inovasi pada saat 2024 sedang gencar-gencarnya bagi masalah sampah. Masalah sampah itu menjadi masalah kita bersama, sehingga kita mengambil inisiatif bahwa meresik itu menjadi sebuah penggiat kita untuk bagaimana membantu masyarakat dan kita semua khususnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Melalui proses meresik. Yang pertama, kita implementasikan penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Cinta kemanusiaan. Dengan meresik itu kita aplikasikan di seluruh masyarakat dengan menggerakkan lintas agama melalui penyuluh-penyuluh kita Pak Bung. Jadi masyarakat kita edukasi dengan membawa moderasi beragama dan menjaga kerukunan sambil menjaga alam sekitarnya. Dengan bersih-bersih di tempat ibadah, dengan bersama-sama, dengan bersih-bersih di lingkungan, dengan tetap menjaga bagaimana kelestarian alam di mana kita tinggal. Keselarasan Pak. Ya, keselarasan. Bagaimana alam itu kita jaga, alam akan memberikan kebahagiaan buat kita. Jadi di situ ada pendidikan bagaimana kerukunan berjalan, edukasi terkait dengan moderasi beragama jalan, dan lingkungan berjalan. Nah, sudah bilang tentu dari situ harapan kita kerukunan terjaga, lingkungan terjaga, dan akan terbentuk bagaimana penguatan ekoteologi. Nah, ekoteologi itu kalau kita bahasakan bagaimana pendekatan manusia dengan alam dan menjaga kelestariannya. Nah, pada saat meresik itu juga sesuai dengan program kerja Bapak Menteri Agama di tahun 2025 kemarin, menanam 1.000 pohon. Nah, di saat kita meresik itulah kita juga memberikan penguatan kepada masyarakat bagaimana menjaga alam dengan cara menanam. Setelah menanam, kita pelihara dan jaga. Nah, itu aktualisasi sudah di atas proses yang kedua. Yang kedua. Nah, selanjutnya juga kita melihat bahwa dengan proses meresik itu mampu memberikan layanan kepada masyarakat, layanan keagamaan yang berdampak. Apa dampaknya? Jadi dengan meresik itu kita mengedukasi masyarakat, di situ ada alam, di situ ada kita manusia untuk mendiami suatu wilayah, sudah berangkat di situ bagaimana ekoteologi jalan, ajaran agamanya jalan. Karena kalau kita mengambil ajaran agama Hindu, salah satunya adalah Trihita Karana. Nah, itu kita gaungkan kepada masyarakat. Benar sekali Pak. Karena apapun dasarnya bahwa 3 konsep Trihita Karana itu menjadi penguatan kita di Bali. Benar Bapak. Dengan cara bagaimana lintas agama itu memahami di masing-masing ajaran agama. Jadi lewat penyuluh, lewat masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kita terus upayakan itu bisa bagaimana kita di Kementerian Agama mampu membawa layanan yang berdampak. Betul Pak. Nah, selanjutnya meresik, setelah itu kita punya bertani. Bertani. Tadi kan yang lu sampaikan bahwa bertani itu akronimnya bersama meningkatkan ekonomi umat. Nah, kita mengambil satu wilayah yaitu di Bedugul. Kita aplikasikan bertani itu dengan memanfaatkan tanah-tanah kosong, tanah wakaf yang tidak produktif. Berarti Bapak langsung sudah aplikasikan ke lapangan nih Pak? Ya, kalau bisa sahabat Bisma dimanapun berada, tolong selalu diikuti media kami. Di situ saya masuk di situ ada tempat ibadah, setelah itu ada madrasah, ada masyarakat sekitar. Saya masuk di situ memberikan pembinaan bagaimana di situ itu terkelola bertani itu bisa kita jawantahkan. Satu terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Setelah itu bertani itu juga mampu bagaimana tata kelola pertanian itu kita berikan pemahaman juga kepada anak-anak. Kebetulan di situ ada madrasah, ada pondok pesantren. Jadi di sela-sela anak-anak itu tidak ada kegiatan atau pulang dari bangku sekolah, kita ajak langsung melihat lahan di situ yang notabene sudah kita tanami beberapa sayur mayur, umbi-umbian. Luar biasa Pak. Terus selanjutnya kita mau garap tumpang sari, kita tanami buah-buahan yaitu alpukat. Nah,
apa kaitan madrasah dengan atau madrasah dan pondok pesantren dengan bertani ini? Apa kaitannya? Nah, ini di situ ternyata beberapa kepala sekolah yang ada dari MI, MTS, MA itu membentuk sebuah inovasi yang luar biasa. Iya, Pak. Yaitu ada agro, eko, edu, wisata. Nah, ini luar biasa, sahabat Bisma dimanapun berada. Dengan lompatan dari inovasi itu, kita gandengkan inovasi bertani dengan inovasi di madrasah. Agro itu wilayah pertanian. Wilayah pertanian di agro. Eko itu ekoteologi, menanam ekoteologi. Edu itu ada madrasah, ada pondok pesantren, edukasi pendidikan. Setelah itu baru wisata, di mana satu kesatuan Bedugul itu ada pertanian, ada pendidikan, ada ekoteologi, dan ada wisata. Sangat universal, Pak. Sahabat Bisma dimanapun berada, kami mengejawantahkan inovasi yang kita miliki, kita kaitkan dengan beberapa asal protes yang ada itu sangat terkait. Salah satunya pendidikan yang unggul dan berdampak. Jadi ini karena di situ ada pendidikan sehingga kita gandeng. Setelah itu ada masyarakat yang di sekitar itu pertanian. Kita ajak sama-sama menanam. Setelah menghasilkan, harapan kita nanti bagaimana pemberdayaan ekonomi umat. Ini bisa tergandeng juga. Dan selanjutnya pemberdayaan ekonomi umat, di situ ada tempat ibadah. Ada pura, ada masjid. Rencana kita akan manfaatkan di sela-sela setelah kita bersembahyang melaksanakan ritual agama. Kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pemberdayaan ekonomi umat melalui potensi yang ada di sekitar Bedugul. Kita akan giatkan di situ sehingga harapan kita itu tempat suci tidak hanya digunakan untuk sembahyang, tidak hanya digunakan untuk ritual keagamaan, tapi digunakan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Termasuk pengembangan kearifan lokal, Pak, di sana. Pengembangan kearifan lokal. Dan yang terakhir terkait dengan inovasi kita yaitu digitalisasi tata kelola. Tata kelola. Di Kementerian Agama, Kabupaten Tabanan juga sudah menyikapi. Di era sekarang ini namanya terkait dengan pelayanan harus bersifat online. Pak. Nah, jawaban kita bagaimana online itu sudah barang tentu memiliki tata kelola. Dan tata kelola di dalamnya itu harus ada inovasi-inovasi yang bisa menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat yang tidak hanya harus offline tapi online. Nah, kita sudah memiliki konsep terkait dengan itu, bagaimana di Kementerian Agama itu akan melakukan tata kelola di SDM. Tata kelola SDM, Pak. Tata kelola SDM, karena kita dengan SDM yang kita miliki sekarang ada ASN, P3K, dan P3K paruh waktu. Kita akan tata sebaik-baiknya agar dia memiliki potensi dan bisa kita manfaatkan untuk kemajuan kantor. Di samping itu kita juga mengatur bagaimana tata kelola ruangan. Bagus kita lihat sekarang bagaimana kita mau rehab itu adalah untuk menjawab tantangan bagaimana digitalisasi itu betul kita miliki. Di kekinian itu kita tidak bisa terhenti terkait dengan pemanfaatan IT, Pak Bung. Nah, dari digitalisasi tata kelola itu kita akan gabung sehingga harapan kita dengan sanad, dengan di dalamnya itu ada inovasi yang melayani umat untuk online-nya, dan terkait dengan 8 program prioritas nasional Pak Menteri Agama melalui bertani, meresik yang Tiang sampaikan tadi itu minimal itu ada dampaknya kepada masyarakat. Betul, Pak, betul. Mungkin itu dulu Pak Gong dari situ. Baik, Sahabat Bisma, begitulah ungkapan ataupun informasi yang update dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bapak Komang Giryase dari Asta Protas. Dari 1 hingga 8 beliau sudah memberikan keterkaitannya dari inovasi-inovasi yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Baik, Pak, tidak salah ASN di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan memberikan julukan Bapak itu maestronya inovasi, Pak. Matur susun. Nah, inovasi-inovasi yang Bapak hadirkan telah mampu diaktualisasikan atau beririsan dengan Asta Protas, program dari Menteri Agama Republik Indonesia, Pak. Nah, niki, Pak, mungkin untuk penajaman, Pak, bagaimana nantinya Asta Protas ini dengan inovasi-inovasi yang telah Bapak inisiasi mampu diaktualisasikan oleh ASN, Pak, dan mungkin penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya mengharap seluruh jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, mari kita semangat
dan setiap inovasi yang ada kita sama-sama aktualisasikan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Agama, termasuk juga Pak Kandur kita yang baru, selalu memberikan peringatan dan semangat bahwa bagaimana kita harus melayani kepada masyarakat dan berdampak. Dan itu pada hari ini saya mengajak seluruh ASN, dan di mana yang paling menjadi ujung tombak adalah para penyuluh di lintas agama, para guru, para pengawas, mohon ini dibawa ke masyarakat. Dan selalu lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontinu, konsisten, komitmen dipegang terus. Kontinu, komitmen konsisten dipegang terus. Karena saya melihat dan mendengar di masyarakat, inovasi yang sudah kita bawa itu sudah berdampak. Dan tentu juga ini mohon evaluasi juga dari masyarakat yang kita jadikan tempat untuk melayani. Yang selanjutnya tentu saya selalu mohon dan kita semua di kantor Kementerian Agama kemudian Dabanan mohon arahan dari Bapak Kakanwil apa yang sudah kita lakukan dan apa yang mungkin harus kita lakukan kembali dengan arahan beliau akan kita jadikan semangat tentunya. Jadi penajaman saya laksanakan lagi sekali, apapun yang kita miliki terkait dengan inovasi mari kita jawantahkan kepada masyarakat dan masyarakat akan bisa memberikan penilaian kepada kita mana yang belum, mana yang sudah kita lakukan. Mungkin di situ Pak Gung. Baik sahabat Bisma, kembali saya tekankan kembali bahwasannya Asta Protas yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, semoga ini nanti Pak ke depan mampu diaktualisasikan dari Kakanwil se-Indonesia, kan Kemenak, sekabupaten kota maupun di Kabupaten Tabanan juga dan mampu berdampak nantinya dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat ataupun umat itu sendiri. Baik Pak, sebelum kami tutup sesi Bisma Podcast ini, izinkan saya sebagai host mengaturkan banyak terima kasih tentang dukungan sahabat Bisma Podcast untuk mengklik like, komentar, dan subscribe. Dan sahabat-sahabat yang belum mendukung Bisma Podcast, silakan dukung dan klik komen, like, dan subscribe di bawah ini. Baik Pak, saya rasa di hari ini sangat cukup dan sangat mengedukasi masyarakat maupun Bisma Podcast yang lainnya. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.